Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Nah, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang energi listrik, daya listrik, transmisi energi listrik, dan komponen energi listrik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu tentang penggunaan energi listrik. Yang kedua yaitu penghematan energi listrik. Yang ketiga yaitu pencegahan bahaya pengguna listrik. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu penggunaan energi listrik. Nah, energi listrik merupakan salah satu sumber kebutuhan manusia yang harus terpenuhi untuk menghidupkan peralatan, perabotan, benda-benda lainnya yang membutuhkan energi listrik. Nah, agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, misalkan contohnya itu menggunakan AC, menggunakan pengatur waktu agar AC berjalan hanya saat dibutuhkan saja. Nah, mengganti bahan pendingin yang dipakai dengan bahan pendingin hemat listrik, sehingga bisa menurunkan listrik sehingga cuman 25% dari semula. Kemudian menggunakan setrika. Nah, menggunakan setrika dengan pengatur panas otomatis disesuaikan dengan bahan seperti sutra, katun, wol, dan lain sebagainya. Menyetrika sekaligus banyak, tidak hanya satu atau dua potong pakaian saja, karena setrika listrik memerlukan energi lebih banyak untuk pemanasan sebelum digunakan. Nah, begitu pula dengan mesin cuci. Menggunakan mesin cuci pakaian sekaligus, atau kita dapat juga menggunakan alat untuk penghemat listrik yang sudah resmi disahkan oleh pemerintah. Alat tersebut sudah banyak di pasaran dengan harga terjangkau. Nah, yang kedua yaitu penghematan energi listrik. Nah, sumber energi listrik ini sudah terbatas dan banyaknya permintaan listrik di tanah air mendorong untuk menghemat energi listrik. Di antaranya penghemat energi listrik, yaitu manfaat energi listrik secara efektif, perlu digalakkan pada seluruh pengguna energi listrik. Nah, ada beberapa usaha menghemat energi listrik. Yang pertama yaitu matikan saklar alat listrik yang tidak digunakan, agar kalau terus dinyalakan itu akan mengurangkan energi listrik. Jadi kalau tidak digunakan saklar alat listrik ini, lebih baik dimatikan saja untuk penghematan energi listrik. Nah, yang kedua yaitu menyalakan lampu setelah gelap. Nah, silakan nyalakan lampu setelah gelap supaya rumah kita
terang disinari oleh lampu yang telah dinyalakan. Nah, kemudian yaitu mengganti lampu pijar dengan lampu TL. Kemudian memilih alat-alat listrik yang berdaya rendah karena supaya biar energi listriknya bisa hemat. Nah, kemudian yaitu membuat ruangan berjendela supaya biar mendapat cahaya dari luar. Terus kemudian yaitu mencari sumber-sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Nah, yang terakhir yaitu pencegahan bahaya pengguna listrik. Nah, bahaya akibat listrik yang paling sering ditemukan adalah terkena sentruman listrik. Nah, pada saat tersengat listrik, yang paling sering dirasakan oleh korban adalah sensasi terkejut. Namun, dalam skala yang jauh lebih besar, terkena sentrum dapat mengakibatkan kematian. Nah, di sini ada beberapa jenis bahaya yang ditimbulkan oleh energi listrik. Yang pertama yaitu konslet. Yang kedua yaitu kebakaran. Yang ketiga terkena sentruman. Selanjutnya yaitu jenis ancaman di atas jika mengenai manusia dapat berakibat fatal. Nah, sedangkan untuk perangkat elektronik sendiri dapat menyebabkan kegagalan. Fungsi dari peralatan elektronik tersebut yaitu ada beberapa upaya untuk mengantisipasi ancaman bahaya yang mungkin saja disebabkan oleh energi listrik. Nah, yang pertama yaitu mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan peralatan listrik. Yang kedua, hindari air dan kondisi tegangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak agar tidak terjadi tersentrum. Terus kemudian tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Terus kemudian selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Kemudian selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Kemudian memasang sekring untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Nah, mencabut semua rangkaian listrik sebelum bepergian. Tidak meninggalkan alat elektronik dalam keadaan terhubung listrik dalam jangkauan waktu yang cukup lama. Yang terakhir yaitu mengikuti standar keamanan listrik yang dipasang oleh PLN. Nah, jadi itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Nah, kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan materi kemagnetan. Nah, jadi Bapak harap kepada anak-anakku sekalian silakan belajar di rumah dengan materi pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin sedikit Bapak sampaikan, dalam masa pandemi ini patuhilah protokol kesehatan. Jika kalian ingin keluar rumah, pakailah masker, hindari tempat kerumunan ataupun keramaian,
dan selalu mencuci tangan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.